Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan menganalisis cover, yaitu cover Color Spread. Dan mulai intronya. Pertama, ini dia covernya. Dan bagi kalian penonton lama, mungkin gak asing lagi ya kan? Karena emang ini atau cover ini pernah kita bahas sebelumnya. Dan kali ini part keduanya yang akan membahas kenapa Shirahoshi cuma nongol sedikit. Ya, di cover Color Spread ini temanya wanita banget. Dan di sini ada Nami, Robin, Big Mom, Perona, Vivi, Tashigi, dan setengah tubuh dari Shirahoshi. Dan juga Chopper ada di sini. Ya, ngapain Chopper ada di sini? Tapi yang menarik di sini, kenapa Shirahoshi ada di pojokan dan di luar dari lingkup tangannya Luffy? Ya, kalau di part pertama kemarin dari analisis cover ini, Mimin pernah menyampaikan kalau tangan Luffy yang memanjang dari luar frame ini yang masuk ke dalam frame, yang akhirnya keluar frame, dan orang-orang yang berada di dalam lingkup panjangnya tangan Luffy ini adalah orang-orang yang ada di bawah lindungan topi jerami alias Luffy, atau singkatnya mereka ada di pihaknya Luffy. Nah, kenapa begitu? Ya, karena simbol Mugiwara di sini yang menjelaskannya begitu. Dan apakah kalian ingat scene di mana Bartolomeo kampanye atau mendukung Mugiwara Ichimi, di mana kampanye atau bukti kalau seseorang itu mendukung Mugiwara Ichimi dengan mengenakan pin dengan bentuk kepala Luffy yang memakai Mugiwara Ichimi. Nah, di cover ini sebagai bukti ada 3 nakama Luffy, yaitu Nami, Chopper, dan Robin. Kemudian ada 2 wanita yang pastinya tidak akan mengkhianati Luffy, yaitu Boa Hancock dan Vivi. Nah, yang dipertanyakan di sini adalah Perona dan Tashigi. Kalau yang ditanyakan Perona, Mimin punya analisis cover yang temanya Halloween. Kalau Perona itu nantinya akan menjadi aliansi. Dan kalau yang ditanya adalah Tashigi, apakah dia akan berpihak pada Luffy? Mimin kurang tahu. Tapi dilihat dari pose Tashigi yang di sini sedang hormat itu, mengingatkan Mimin saat pertama kali Luffy berlayar bersama Zoro. Yang kita tahu, angkatan laut dan Kobe di saat itu memberikan sebuah penghormatan kepada Luffy yang sama persis seperti Tashigi lakukan di sini. Dan ngomong-ngomong, dasi yang digunakan pemimpin angkatan laut dan Tashigi memiliki warna hijau. Ya, apakah ada hubungannya? Ya, entahlah ya. Selain itu, waktu di Alabasta dulu, Tashigi sempat memberikan jalan serta informasi tentang krokodil kemana keperginya kepada Luffy. Kemudian di Panghaza, Tashigi sempat berhubungan baik dengan Zoro ataupun Nami. Dan menariknya, Perona dan Tashigi memakai topi ala-ala Luffy dan Sabo, di mana Tashigi di sini memakai topi jerami, sedangkan Perona memakai topi seperti Sabo gunakan. Dan di mana seperti yang kita lihat di sini, Big Mom berada di luar lingkup tangannya Luffy, yang semakin memperjelas atau mempertegas kalau emang orang yang berada di dalam lingkup Luffy adalah orang yang berada di bawah perlindungan Luffy atau berpihak pada Luffy. Nah, pertanyaannya, kenapa Shirahoshi diabaikan dengan digambar setengah saja oleh Oda Sensei? Kalau alasannya adalah ukuran besar badan, seharusnya atau setidaknya Shirahoshi juga tercakup dalam jangkauan Luffy. Nah, di sini Oda Sensei menggambarkan Shirahoshi berada di luar lingkup tangannya Luffy. Apakah ini konsep terburuknya? Apakah ramalan si madam ini akan terbukti? Sebelum ke situ, kita akan rumuskan konsepnya dari awal, dan Mimin mau kalian memperhatikannya dengan seksama. Pertama, kita tahu Oda Sensei di SBS volume 97. Oda Sensei menegaskan kalau setelah Arcs Wano ini, One Piece akan menuju final arcs-nya, yang bisa dibilang Wano adalah garis startnya, dan akan terjadi perang yang diklaim Oda akan spektakuler dari sejarah permangaan. Kedua, cover yang temanya wanita ini sangat sinkron dengan Wano, adalah titik start dimulainya babak baru, yaitu babak menuju final arcs. Karena kalau kita perhatikan di sini ada konsep atau kayak langkah-langkah atau step gitu, dan langkah itu dimulai dari kanan, layaknya cara membaca manga. Dan kalau lihat Doctor Stone juga, rancangan Senku Ishigami dimulai dari kanan. Ketiga, inilah rancangan menuju final arcs-nya.
Dan yang pertama kita mulai dari Star, yaitu Luffy melawan Big Mom. Dan itu baik di Whole Cake maupun di Wano, Mugiwara Ichime berurusan dengan Big Mom. Dan mungkin setelah berurusan dengan Big Mom atau langkah pertama sudah selesai, rancangan akan memasuki yang langkah kedua, yaitu berurusan dengan Vivi. Yang di referee kemarin kabarnya sampai saat ini belum diketahui secara pasti apakah Anu atau Anu. Tapi Vivi memakai aksesoris dasi layaknya Sabo. Tapi entahlah ya. Dan mungkin semua itu akan diperjelas setelah Arcs Wano ini atau setelah berurusan dengan Big Mom. Dan jika langkah kedua telah selesai, saatnya memasuki langkah yang ketiga, yaitu setelah Vivi dipastikan kabarnya nanti, kabar dari Boa Hancock mungkin juga akan ditunjukkan. Yang terakhir kita ketahui kalau para mantan Shichibukai mulai diserbu angkatan laut dan Koby adalah orang yang mengurus Boa Hancock. Dan entah bagaimana nasibnya. Tapi setelah mengetahui kabar dari Boa Hancock ini, sesuai langkah yang keempat, yaitu Nami yang memakai sebuah mahkota bermotifkan love, mungkin ratu dan putri dari sebuah kerajaan atau kelompok, yaitu Vivi dan Hancock akan meminta bantuan kepada Luffy, atau mungkin Luffy yang terdorong untuk membantu mereka. Dan ini sangat mungkin karena Vivi dan Hancock emang sudah dapat masalah. Selain itu, Nami adalah wanita pertama yang meminta bantuan kepada Luffy sampai Luffy memberikan topi jeraminya di saat itu atau menitipkannya lah. Dan juga Luffy marah sejadi-jadinya melihat Vivi yang mungkin diincar oleh Isama. Mungkin saja bukan? Ya, setelah langkah keempat terpenuhi, langkah selanjutnya adalah Robin. Karena kita tahu dari perkataan Aokiji kalau Robin ini sedari kecil banyak mengikuti sebuah organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah perlindungan. Nah, mungkin Vivi ataupun Hancock yang di langkah sebelumnya meminta bantuan atau Luffy yang terdorong ingin membantu mereka, kini mereka telah berada di bawah perlindungan Luffy. Ya, jika benar seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah ke-6, di mana Luffy akan berurusan dengan Kurohige. Karena Perona kita tahu sebelumnya ngotot banget ingin ketemu Gekko Moria. Dan Gekko Moria sekarang dapat kemungkinan besar tengah berada di bawah kekuasaan Kurohige. Dan inilah menjadi alasan Mimin kenapa Perona akan menjadi aliansi yang sudah Mimin jelaskan di cover ini. Langkah selanjutnya adalah Tashigi. Mungkin Sword akan menunjukkan batang hidungnya dan akan memberitahukan sekaligus membeberkan semua kebusukan World Government. Dan mulai bersama-sama baik angkatan laut, terutama angkatan laut yang baik seperti Sword, Garp ataupun Sengoku akan bekerja sama dengan bajak laut. Karena pose dari Tashigi di sini mencerminkan sebuah penghormatan kepada bajak laut yang pernah kita lihat sebelumnya. Dan langkah terakhir menuju Final Arch adalah Shirahoshi sendiri. Seperti Mimin bilang di awal tadi, Shirahoshi adalah konsep atau langkah terburuknya. Mungkin kasus dari Shirahoshi ini adalah pencetus terjadinya perang, karena Shirahoshi sendiri adalah senjata kuno yang sudah dilirik Im-sama juga. Ya, walaupun Im-sama memilih Vivi, tapi jika Vivi selamat dan dilindungi oleh Luffy, ini akan jadi kabar baik sekaligus kabar buruknya. Nah, karena Vivi sudah tidak ada karena dilindungi Luffy, Im-sama akan memilih Shirahoshi yang merupakan senjata kuno, yaitu Poseidon. Dan seharusnya Im-sama tahu. Ya, karena heran aja kenapa Im-sama punya foto Shirahoshi yang digandengkan dengan poster milik Luffy dan Kurohige, yang artinya Shirahoshi ini juga adalah ancaman. Tapi kan Shirahoshi baru pertama kali naik ke daratan saat referee. Pertanyaannya, seberapa banyak info yang diketahui Im-sama padahal Shirahoshi ngendok aja di Fishman Island? Melihat Mother Deadken yang tahu hal ini, mungkin Im-sama yang pro dalam urusan dunia One Piece, karena Im-sama mungkin saja telah hidup selama 900 tahun lebih. Pasti Im-sama mengetahuinya, dan entah bagaimana cara Im-sama mengetahuinya. Tapi dengan mengetahui itu, Shirahoshi mungkin akan jadi alat World Government untuk memulai peperangan. Tentunya para World Government ini harus merebut Shirahoshi. Dan konsep terburuknya, Fishman Island akan hancur. Dan ini akan membuktikan ramalan Madam itu. Karena sejauh ini ramalannya tidak pernah meleset, bahkan semenjak usia kecilnya. Yang berarti kehancuran Fishman Island akan terjadi. Nah, kenapa Luffy yang jadi biangnya di ramalan ini? Karena Mimin bilang tadi, jika Luffy melindungi Vivi, Shirahoshi akan jadi sasarannya. Dan kemampuan Luffy untuk menjangkau Shirahoshi yang sangat kecil kemungkinannya karena terhalang jarak yang mungkin penyebabnya. Dan ditegaskan di cover ini, di mana Luffy yang tidak mencakup Shirahoshi dalam tangannya, itu sangat membuktikan kalau Luffy adalah biang masalahnya.
Kesimpulannya atau inti pembahasan di cover ini, tidak beradanya Shirahoshi di lingkup tangannya Luffy ini menandakan Shirahoshi tidak berada di pihaknya Luffy dan akan menjadi alatnya world government sekaligus awal terjadinya konflik perang terbesar yang pernah ada. Ya, bagaimana menurut Anda semua? Dan sekian dari Mimin, sampai ketemu lagi di video Mimin selanjutnya. Yosa!